Agenda ketiga dalam Latsar CPNS membahas mengenai manajemen ASN dan whole of government. Saya, Rosa Galuh Kristanti, akan berbagi learning journal mengenai proses pembelajaran yang saya dapatkan. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN yang bertujuan membangun aparatur sipil negara yang berintegritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktek KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Bagaimana kita memahami manajemen ASN? Detail mengenai manajemen ASN diatur dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Siapakah ASN itu? ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk dapat melaksanakan tugas jabatan dengan baik, ASN perlu mengetahui kedudukan, peran, dan tugasnya. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Sedangkan tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina, tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan terakhir adalah mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban ASN juga diatur dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Kode etik dan kode perilaku juga diatur dalam Undang-Undang ASN yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kapan dan di mana kode etik dan kode perilaku harus diterapkan? Jawabannya, di mana saja dan kapan saja. Karena tanggung jawab sebagai ASN melekat pada dirinya di dalam dan di luar tugas kedinasan. Apa itu sistem merit dan apa urgensinya? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, maupun kondisi kecacatan. Mengapa sistem merit penting? Bagi organisasi, sistem merit dapat mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Bagi ASN sendiri, sistem merit dapat menjamin keadilan dan menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Materi kedua dalam jurnal ini adalah mengenai whole of government. Whole of government atau sering disingkat dengan WOG adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa WOG diperlukan? Dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, publik telah mendorong kinerja good governance. Adanya isu egosentral atau siloisasi yang menghambat sinergi, perkembangan teknologi dan informasi, dan keberagaman bangsa Indonesia. Bagaimanakah cara melaksanakan WOG? Pertama, respon pemerintah terintegrasi. 2. Hilangkan sekat sektoral. 3. Kerjasama antar instansi pemerintah. 4. Kolaborasi. 5. Koordinasi. Dan 6. Sinergitas. Siapakah yang bertanggung jawab melaksanakan WOG? WOG dapat dilakukan oleh seluruh elemen bangsa, seperti pemerintah, baik di dalamnya termasuk BUMN dan BUMD, yang bekerja sama dan bersinergi bersama, baik dari pusat, daerah, dunia usaha, dan lembaga lainnya. Di manakah WOG diterapkan? WOG dapat diterapkan melalui berbagai pola pelayanan. Pola pelayanan teknis fungsional, satu atap, satu pintu, terpusat, serta elektronik. Kapan WOG dapat diterapkan? WOG dapat diterapkan saat adanya kebutuhan pelayanan publik yang bersifat administratif, jasa, barang, dan regulatif. Terima kasih telah mengikuti video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.